Baju baru Alhamdulillah. terus Terus? dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, Asik. masih ada baju yang lainnya. Yang lainnya. Gimana tuh taruhnya yang lain? Ramadan tidak pernah mengajarkan kita untuk takwa. Oh, bulan Ramadan nih 30 hari. Habis itu kita pokoknya jadi orang yang takwa pulang-pulang dari Ramadan. Enggak. Ramadan hanya meminta kita untuk terus berusaha. Untuk terus berusaha, untuk terus melatih diri kita bagaimana kemudian kita menjadi orang yang terus berproses untuk menjadi takwa. Nggak asik nih kalau nggak bawa mobil, ya udah akhirnya ngutang. Ya. Mau punya iPhone 17 supaya kelihatan pas lagi foto-foto sama keluarga ada iPhone 17-nya. Hal seperti itu adalah sesuatu hal yang kiranya berlebihan. Nah, itu berarti tidak mampu dia harusnya. Tidak mampu tapi dipaksakan untuk mampu. Di jalanan nih misalkan, ada orang yang tabrakan, bluk aja gitu. Kira-kira yang nolong siapa? Yang pertama kali nolong? Emang orang-orang yang ada di kantor? Emang orang-orang yang ada di masjid? Emang orang-orang yang ada di perkantoran? Enggak, yang nolong itu orang yang nganggur. Yang nganggur di jalan terus tiba-tiba dia ngelihat ada orang tabrakan, dia masih nolong duluan gitu. Jadi berkahnya nganggur. Berkahnya nganggur, ada orang tabrakan, akhirnya dia bisa nolongin. Ada Kalau nggak ada, waktu ya? iya, Ada gitu. waktu. Sampai ngantar ke rumah sakit. Betul, sampai rumah sakit. Kadang Di Ramadan memang kita beribadah, tapi ibadah itu jangan kemudian hanya selalu diasosiasikan dengan taraweh, dengan kemudian baca Quran, dengan kemudian apa namanya, ya pokoknya hal-hal yang nampak kelihatan bahwa itu ibadah. Kerjaan yang kemudian dilakukan sama kita semua pada bulan suci Ramadan itu juga bagian dari ibadah, dan itu yang juga harus dilakukan pada saat di luar bulan suci Ramadan. Itu adalah orang yang kemudian taatnya bertambah, kemudian cara pandangnya berubah, kemudian kasih sayang terhadap makhluk, terhadap sesama, terhadap keluarga, anak, teman sekantor, terhadap bangsa ini itu kemudian lebih terjaga gitu. Maka kalau kita lihat pemerintahan kita misalkan, ya harusnya pemerintahan kita itu harus setelah Ramadan itu harus lebih sayang ke rakyatnya, ya enggak? Ya MBG yang 10 jadi 15.000 dah. Bansosnya diperbanyak. 20 banyak sosmed gitu kan. banyak. Kenapa? Karena semangat Ramadan itu semangat itu yang ingin disampaikan. Ramadan lagi ada keistimewaan lagi, Bang. Apa tuh? Orang yang berpuasa itu sholatnya cuma wajib 3. Subuh, zuhur, asar. Iya benar. Setelah puasa, Benar. kewajibannya 2. Benar. Maghrib sama Isya. Maghrib sama Isya. Pintar lu ya. Bacotan hari ini mic nyala lagi, bukan paling suci tapi berani. Kalau fakta bikin panas di hati, tarik nafas, ini cuma bacotan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua seluruh bacoters yang ada dimanapun kalian berada. Ketemu lagi bareng gue Jalpeci, temani rekan host pada episode kali ini, Uda Fatra, Assalamualaikum. yang akan membantu saya memandu acara diskusi atau dialog pada hari ini. Sudah hadir bersama kita anggota Komisi Dakwah MUI Pusat sekaligus founder dari Sanad Media, Om Mabda Kara. Zikara. Om Ahlan Mabda wa marhaban. Zikara. Gimana kabarnya Bang Ijal? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Om Sehat. Mabda. Bang Patar sehat juga? Alhamdulillah. Lu udah batal puasanya ya? Alhamdulillah. Nah, ini udah hari keberapa, Jal? Puasa keberapa? Puasa kelima ya, Ya. urutannya ya. Iya. Urutannya kelima. Urutannya kelima, tapi kapan sih? Tayangnya jam berapa? Iya, aman sih tapi ya. Aman sih tapi ya. Siap. Enggak, soalnya waktu itu kan terakhir telepon kan berapa tahun yang lalu gitu kan, Obi lu punya kejadian. Oh, bro, urusan nih gitu ya. Puasa, ada batal nggak? Batal operator kalau yang batal ya, operator batal sekali. Siap. Kalau kita bicara soal Ramadan, tentu ada ujungnya itu Lebaran. Ya. Fenomenanya itu sering terjadi di masyarakat itu ketika Ramadan terus ketemu ujungnya Lebaran, seringkali godaan konsumtif, tradisi belanja nih. Iya. Ya kan, padahal kita
di Ramadan itu kita disuruh untuk tahan diri, tahan nafsu, ya kan, tahan gengsi. Terus ketika udah mau di ujung Ramadan itu justru malah muncul tuh. Betul. Sering kali terjadi kayak begitu ya. Jadi sebenarnya bukan cuma di akhir Ramadan doang, Om Ijal. Bukan cuma ingin dari Ramadan masuk ke Syawal atau yang tradisi kita sebut sebagai Lebaran. Itu tradisinya sebenarnya sebelum Ramadan pun ada tradisi itu. Maka di Indonesia itu kan banyak tradisi, ada munggahan istilahnya. Ada kemudian kita mempersiapkan Ramadan. Nah, kadang-kadang mempersiapkan Ramadan itu bukan hal-hal substansial. Ramadan itu kan sebelumnya ada Sya'ban sebenarnya. Sya'ban itu adalah sebuah bulan yang intinya kalau kata Rasulullah untuk mempersiapkan diri kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Tapi kemudian orang banyak ketika pengen masuk bulan suci Ramadan, pas di Sya'ban itu malah substansi ibadahnya, mempersiapkan diri, mempersiapkan mentalnya kurang. Mempersiapkannya apa? Mempersiapkan materinya. Mempersiapkan kira-kira nanti di Ramadan mau pakai sarung apa, kira-kira nanti mau makan pakai apa, bukanya segala macam kan begitu ya. Nah, itu kan budaya yang seharusnya juga kita pahami bahwa itu ada hal-hal yang juga kalau berlebihan ya, itu tidak baik. Sama seperti nanti ketika kita masuk di bulan Syawal, setelah kemudian 30 hari di madrasah Ramadan, ya seharusnya ada hal-hal yang juga kita pelajari di sana. Salah satunya menahan diri, menahan amarah, menahan nafsu, ya menahan juga hal-hal yang kemudian tadi itu budaya konsumtif kita begitu. Walaupun sebenarnya ada kebaikan juga ya di dalam budaya konsumtif sebenarnya, Bang. Budaya konsumtif itu kan secara ekonomis akhirnya juga kemudian punya hal yang baik juga mungkin bagi para pedagang dan lain sebagainya begitu. Hanya saja tentu prinsip kita adalah wasatiyah. Prinsip kita adalah tengah-tengah. Prinsip kita adalah moderat, jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan untuk kemudian mempersiapkan Ramadan dengan hal-hal, mempersiapkan Syawal dengan hal-hal yang kurang substansial. Begitu. Tapi juga jangan meremehkan itu. Nah, misalkan kita mau beli pakaian misalkan. Beli pakaian di bulan Ramadan untuk menjelang Lebaran. Ya niatkan saja, niatkan ketika Lebaran pengen ketemu sama orang, pengen ketemu sama orang tua, pengen ketemu sama handai tolan yang sudah lama dan lain sebagainya. Kan kebaikan kalau kemudian kita pakai baju baru ya. Begitu. Bukan niatnya pamer. Kalau kemudian di Ramadan beli baju niatnya pamer, nah itu yang bermasalah. Konsumtif yang seperti itu bermasalah karena kemudian niatnya adalah pamer. Niatnya adalah kurang baik begitu. Padahal Ramadan menjadi ladang untuk latihan menahan nafsu dan menjaga niat kan? Betul. Untuk melatih niat kan? Betul. Makanya kemudian Rasulullah SAW pada bulan suci Ramadan kan menginginkan umatnya itu untuk beribadah sebanyak-banyaknya, untuk kemudian menahan amarahnya, menahan hal-hal yang kemudian biasanya di bulan lain sebenarnya halal. Makan kan di bulan lain halal ya? Halal. Halal. Berhubungan suami istri di bulan lain halal nggak? Halal. Tapi di bulan Ramadan yang halal aja kemudian dilarang. Nah, maka kemudian pesannya sebenarnya adalah bahwa ketika di Ramadan hal-hal yang halal saja itu dilarang dan kita membiasakan untuk tidak melakukan hal-hal yang halal sebenarnya, maka di luar bulan suci Ramadan setidaknya hal-hal yang haram sudah bisa dong kita harus kendalikan gitu. Nah, itu kan pesan yang kemudian tersembunyi dari semangat Ramadan lah salah satunya begitu. Dan tentu lagi-lagi semangat Ramadan adalah kalau kata Al-Qur'an kan la'allakum tattaqun. Puasa itu kemudian diminta kita untuk kemudian masuk dalam madrasah Ramadan dan kemudian intinya adalah bagaimana kita berproses untuk menjadi orang yang takwa. Jadi Ramadan tidak pernah mengajarkan kita untuk takwa. Oh, bulan Ramadan nih 30 hari, habis itu kita pokoknya jadi orang yang takwa pulang-pulang dari Ramadan. Enggak. Ramadan hanya meminta kita untuk terus berusaha. Untuk terus melatih diri kita bagaimana kemudian kita menjadi orang yang terus berproses untuk menjadi takwa. Nah, karena secara bahasa misalkan kita lihat Om Ijal, Bang Ijal, Bang Patra, misalkan di dalam Al-Qur'an itu ada kata-kata la'allakum tattaqun. Dalam bahasa Arab tattaqun itu fi'il mudhari namanya, Bang Ijal. Fi'il mudhari itu lebih kepada sesuatu yang akan terus terjadi begitu. Maka ada proses yang terjadi. Bukan kemudian kalian menjadi orang yang bertakwa, tapi kalian menjadi orang-orang yang terus berproses untuk menjadi bertakwa begitu. Nah, salah satu proses takwanya adalah
dengan ketika keluar dari Ramadan, ya udah jangan menjadi hamba-hamba yang dulu lah begitu. Khususnya konsumtif. Jangan kemudian konsumtif, jangan kemudian pamer, ria, dan lain sebagainya. Begitu, Majal. Berarti konsumtif rasa apa namanya? Konsumtif dalam Islam itu harus apa ya? Harus seimbang. Harus seimbang Ya. dan bisa mempengaruhi nilai spiritual Betul, itu sendiri. betul. Ya kalau kemudian budaya konsumtifnya akhirnya berlebihan, berlebihan ya akhirnya kemudian menjadikan orang itu ya mubazir jadinya. Padahal yang dilarang itu kan israf. Israf itu adalah berlebih-lebihan sama mubazir. Mubazir itu ya sesuatu yang kemudian kita apa namanya, ketika kita melakukan sesuatu maka berlebihan juga kan begitu, mubazir. Nah, itu yang tidak boleh sebenarnya. Artinya tadi kembali ke persoalan niat sama secukupnya aja lah. Secukupnya Nggak usah saja. berlebihan, berarti Ya. harus ditahan juga nafsunya aja. Jangan kebanyakan beli-beli ini. Iyalah. Emang Om Ijal mau beli apa sih, Om? Kalau sekarang kan nggak harus turun ke pasar. Harus pakai Shopee gampang. gitu ya? Iya. Iya. Lebih check out. Lebih check out. Tapi sama aja sebenarnya karena wilayah dulu memang tradisinya kita turun ke pasar gitu ya. Kalau sekarang ya check out ya sama saja. Kalau yang dibeli banyak banget gimana akhirnya? Boncos juga itu rekening kan. Iya, bonus juga rekening. Jadi niatnya berubah dong. Harusnya kita ketemu sama apa namanya orang lain untuk silaturahmi. Ini kan kita nggak ketemu. Sama kurir kadang juga paket lempar aja. Itu kan beda aja. Itu teknisnya. Mau belanja. Apa yang kemudian menjadi tradisi sebenarnya di luar Ramadan atau minimal di Syawal lah. Itu adalah tradisi yang baik. Tradisi silaturahminya perlu dijaga. Begitu ya. Tradisi kumpul-kumpulnya, makan-makannya perlu dijaga. Tapi yang kemudian menjadi batasan adalah makannya jangan berlebihan. Kumpul-kumpulnya, silaturahminya bagus, tapi ngomongin ribahnya yang nggak enak. Tiba-tiba pas ketemu sama orang, udah nikah belum? Ya nggak, anak udah berapa? Gitu kan. Kadang-kadang begitu kan. Iya. Kerjaan gimana? Gitu. Silaturahminya bagus, tapi kemudian hal-hal yang toksiknya dari tradisi itu harus dibuang. Termasuk kayak makanan-makanan begitu. Makan di bulan Ramadan karena di bulan Ramadan dibatasin, pas Syawal terus makannya akhirnya nggak terjaga. Nah, nggak terjaga itu akhirnya nanti bikin sakit dan lain sebagainya. Maka yang harus dilakukan adalah tradisi makan-makannya, silaturahminya, kumpulnya, beli apanya segala macam masih diperbolehkan kok. Hal-hal yang bagus. Gitu. Hanya saja lagi-lagi perlu ada batasan. Batasan yang semampunya, sepatutnya. Semampunya dan sepatutnya. Jangan kemudian gara-gara gengsi, waduh, gue pulang nih, ya nggak ke Padang, asik nggak? Ada kakak udah punya mobil nih, gue nggak asik nih kalau nggak bawa mobil, ya udah akhirnya ngutang. Ya. Mau punya iPhone 17 supaya kelihatan pas lagi foto-foto sama keluarga ada iPhone 17-nya. Hal seperti itu adalah sesuatu hal yang kiranya berlebihan. Nah, itu berarti tidak mampu dia harusnya, tidak mampu tapi dipaksakan untuk mampu. Begitu. Gara-gara itu akhirnya dia punya banyak hutang dan lain sebagainya, akhirnya menjadikan dia punya masalah. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Oh, gitu. Jadi kan. kalau di bulan Ramadan itu bisa dibilang begini ya, Om, apa namanya, keistimewaan Ramadan tuh banyak sekali sebenarnya. Banyak. Yang bisa kita gali atau kita terapkan setelah Ramadan nanti. Banyak sekali. Kita harus kemudian sebenarnya menempatkan apa yang disebut sebagai ibadah. Kadang-kadang kita salah memahami apa itu ibadah. Ibadah itu adalah sholat. Ibadah itu adalah zakat. Ibadah itu misalnya sholat taraweh. Ibadah itu adalah misalkan sholat sunnahnya baca Quran misalkan begitu. Itu kan sebuah ibadah yang mungkin saja secara zohir nampak itu bagian ibadah. Tapi harusnya kita lebih memperluas makna ibadah. Ibadah itu ada mahdoh sama ghairu mahdoh namanya. Mahdoh itu ada yang punya syaratnya, rukunnya. Sholat, zakat itu ada syarat, ada rukun, begitu ya. Tapi ada yang ghairu mahdoh. Om Ijal senyum sama gue misalkan gitu. Itu senyum, itu ibadah dong. Iya nggak? Om Ijal kerja di bulan suci Ramadan. Kerja buat anak, buat nafkahin anak istri. Emang itu bukan ibadah? Itu ibadah. Orang tukang ojek, itu ibadah. Orang jualan nasi goreng segala itu ibadah. Jadi jangan kemudian terbatasi bahwa ibadah itu hanya perkara-perkara yang kita lakukan saja begitu, bagian dari ketaatan, ibadah-ibadah mahdhah. Padahal ada yang tidak. Jangan kan begitu. Orang nganggur aja itu sebenarnya bagian ibadah. Di bulan Ramadan nih, ya nggak? Dia nongkrong-nongkrong. Malam-malam ngopi aja habis taraweh misalkan. Lah, ibadah. Tidur aja ibadah kan. Tidurnya ibadah. Kenapa bisa ibadah? Logikanya begini. Kalau kemudian dia nongkrong-nongkrong, dia nggak ngajarin maksiat kan?
Ya nggak maksiat kan? Ya udah. Dia nggak maksiat saja itu merupakan bagian dari hal yang baik berarti. Apalagi kalau nongkrongnya tadarusan. Ya. Apalagi nongkrongnya tadarusan. Nah, Itu jangan berkecil hati buat yang nganggur nih. Ya, Di bulan Ramadan ini, Betul. yang nganggur jangan berkecil hati. Tetap dihitung ibadah, tapi jangan keterusan nganggur ya Bang. Nggak, maksud gue, lu tidak ibadah dalam arti lu baca Quran, lu ke masjid itu enggak. Tapi kemudian lu meninggalkan hal-hal yang haram itu juga merupakan bagian dari ketaatan. Ketaatan ibadah. Itu bagian dari ketaatan yang kemudian perlu juga kita apresiasi lah begitu. Gue senang waktu ada contoh dari Gus Baha misalkan gitu. Gus Baha itu memberikan sebuah analogi tentang orang yang nganggur. Kata Gus Baha, kalau kemudian di jalanan nih misalkan ada orang yang tabrakan, buk aja gitu. Kira-kira yang nolong siapa? Yang pertama kali nolong. Emang orang-orang yang ada di kantor? Emang orang-orang yang ada di masjid? Emang orang-orang yang ada di perkantoran? Enggak, yang nolong itu orang yang nganggur. Yang nganggur di jalan terus tiba-tiba dia ngelihat ada orang tabrakan, dia masih nolong duluan gitu. Jadi berkahnya nganggur. Berkahnya nganggur, ada orang tabrakan, akhirnya dia bisa nolongin. Kalau nggak ada, ya? Iya. Ada begitu. waktu. Sampai ngantar ke rumah sakit. Betul, sampai rumah sakit. Kadang. Iya. Nah makanya Om Ijal tadi yang Om Ijal sampaikan bahwa di Ramadan memang kita beribadah, tapi ibadah itu jangan kemudian hanya selalu diasosiasikan dengan taraweh, dengan kemudian baca Quran, dengan kemudian ya pokoknya hal-hal yang nampak kelihatan bahwa itu ibadah. Kerjaan yang kemudian dilakukan sama kita semua pada bulan suci Ramadan itu juga bagian dari ibadah, dan itu yang juga harus dilakukan pada saat di luar bulan suci Ramadan. Ramadan itu kan waktu kita menjeda diri sebenarnya. Dulu Ogut kalau lagi di luar suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan itu kayaknya sibuk banget. Waduh, mengajarnya terus kemudian kemana segala macam gitu. Kalau di bulan suci Ramadan enggak? Kalau di bulan suci Ramadan enggak? Lebih santai, ngajinya lebih santai, terus kemudian kegiatan-kegiatan lebih santai gitu. Akhirnya kita bisa banyak baca Quran, kita bisa bertemu dengan keluarga. Ruang makan keluarga tuh sekarang akhirnya lebih meriah, lebih hidup, lebih renyah. Begitu kan ya. Itu kan hal-hal indah dan mudah-mudahan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan nanti di luar Ramadan. Dan di bulan Ramadan lagi ada keistimewaan lagi Bang. Apa tuh? Orang yang berpuasa itu sholatnya cuma wajib 3. Subuh, zuhur, asar. Iya benar. Setelah puasa kewajibannya 2. Benar. Maghrib sama Isya. Maghrib sama Isya. Pintar lu ya. Silakan Bang Fatra. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Narsum, karena kan Abang di sini bukan pajangan. Iya. Kayak Mayor Teddy aja. Kayak Mayor Teddy. Siap Bang Fatra. Ya. Aman Bang Fatra. Siap. Jadi gini nih, mengapa di bulan puasa ini gitu kita agak susah tuh menahan nafsu itu lebih sulit dibanding menahan lapar gitu. Oke. Nafsu sama lapar ya Bang. Begini, memang kemudian kalau kita bahas soal puasa, syarat sah puasa itu memang menahan lapar saja. Tapi ada tingkatan puasa yang lebih sebenarnya menahan nafsu begitu. Tapi memang menahan nafsu itu lebih susah ya daripada menahan lapar ya. Karena begini, karena lapar itu punya waktunya. Lapar itu misalkan kita makan nih pagi gitu. Ya siang kita makan lagi, ada jeda antara pagi dan siang kan. Antara siang dan sore. Jadi dia punya periodenya di mana kemudian lapar itu bisa terisi dengan kenyang. Tapi kalau nafsu enggak, Bang. Ya. Nafsu itu kemudian sesuatu yang secara psikologis ya terusan berlangsung begitu. Keinginan tuh terus berlangsung. Gengsi, sombong, iri, dengki, itu kan semua terus berlangsung. Tidak ada pengen apa? pengen Pengen beli baju. Iya. Pengen beli baju. Iya, bisa ya. banyak nafsunya kan. Iya begitu. Maka kemudian kenapa nafsu itu kemudian lebih susah menahannya ketimbang menahan lapar. Ini juga sesuai sebenarnya apa yang disampaikan oleh Rasul. Rasul itu pada satu ketika setelah selesai perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada di bulan suci Ramadan, tapi pada selanjutnya begitu. Kata Rasulullah, kita itu telah baru pulang di dalam sebuah jihad yang kecil katanya. Padahal saat itu lagi habis-habisan dia melawan orang-orang kafir Quraisy. Lalu kemudian Rasulullah sampaikan, dan kita kemudian akan pergi ke jihad yang lebih besar. Apa itu jihad yang lebih besar? Jihad menahan hawa nafsu itu. Gitu, menahan nafsu. Karena kenapa ya? Karena masuk bulan suci Ramadan.
Kita di sana diminta untuk bukan hanya menahan lapar saja, menahan lisan, menahan tindakan kita, bahkan kemudian menahan apa ya bahasanya hati kita. Menahan hati kita, bukan cuma menahan lisan saja. Kalau lisan kan mungkin ya kata-kata kotor kemudian kita bisa tahan lah. Nah tapi kalau apa sih bahasanya itu, hati yang berbicara, kita nganggap orang ini lebih buruk dari kita menganggap diri kita lebih hebat dari, nah itu kan lintasan-lintasan lintasan-lintasan pikiran, lintasan-lintasan yang di dalam hati kita itu kemudian juga harus dijaga. Nah itu yang kemudian malah lebih sulit. Nah kalau kemudian bisa menjaga itu tingkatan puasa orang-orang yang khawasul khawas kalau dalam bahasa Imam Ghazali. Berarti itu tetap bisa merusak puasa juga ya? Yang kayak tadi kayak pikir, oh kita merasa lebih baik nih Oh dari iya, orang gitu. merusak puasa dalam artian merusak substansi puasa. Kalau kemudian puasanya sebenarnya tidak batal, Bang. Iya. Misalnya nih kita puasa, lalu kemudian kita ngomong kotor kita kemudian berbohong sama orang atau merasa sombong atau merasa apapun, itu sebenarnya puasanya sah saja. Dalam artian ketika kita kemudian di dalam berpuasa lalu menahan lapar saja, tidak meninggalkan perkara yang itu, puasanya tetap sah dan sudah jatuh kewajiban kita dari melakukan itu gitu. Tapi ya tidak ada pahalanya. Tapi Tidak ada pahalanya. jangan ngaku-ngaku sebagai CEO, Bang. Kenapa sih, yo? Itu udah puasanya rusak gitu. Loh, kok bisa? Kan bohong. Ya sih, ya beneran lah. Merasa. Iya. Tapi Om Abda agak menggelitik sebenarnya. Ketika hawa nafsu, bicara tentang hawa nafsu, kenapa harus hawa ya? Kenapa harus Hawa? Nah, gitu. Maksudnya Hawa itu Kan ketika adalah perempuan begitu. Allah ciptakan Adam dan Hawa, ya kan? Kenapa kemudian Iya. konteksnya kenapa harus Hawa? Hawa itu selalu menggodakah atau Betul. Ya mungkin salah satunya bagi laki-laki ya perempuan tentu menggoda, tapi bagi kaum perempuan tentu laki-laki Laki-laki juga tidak menggoda. Enggak. Laki-laki juga menggoda. Karena kan sama saja sebenarnya timbal balik. Kebetulan Al-Qur'an itu lawan bicaranya adalah Nabi Muhammad yang laki-laki. Oh. Begitu kan ya. Maka kemudian ketika dikatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, salah satunya adalah dengan perempuan. Gitu, nggak ada dengan laki-laki. Kenapa? Karena mukhotobnya atau lawan bicaranya Nabi Muhammad. Ketika lawan bicara Muhammad, maka gambaran daripada syahwat tersebut adalah perempuan. Nah, begitu ini ya. bukan mendiskriminasi perempuan ya. Enggak ada. Ini bicara tentang bagaimana kenapa namanya hawa nafsu. Mau bercanda ya. Ada apa? Iya. Keterkaitannya apa gitu ya? Keterkaitan. Ya, santai tapi kan relate. Iya. Pasti ada yang bertanya. Betul. Tapi sebenarnya syahwat itu juga diperbolehkan kepada perempuan nih, asalkan dia yang pertama halal. Dan di Al-Qur'an dikatakan uhilla lakum lailatas syiyam arrafat ila nisaikum. Halal bagi kalian di dalam bulan puasa, Bang Patra, untuk menggauli istri. Tapi pada malam bulan puasa. Kalau siang nggak bisa, Mijal. Sabar. Kalau ya. siang lu ntar harus memberdakan budak. Iya nggak? Kalau nggak lu puasa 2 bulan, kalau nggak lu kasih makan 60 miskin. Lu yang mana nih? Udah. Allah itu. Tapi alhamdulillah itu rezeki dari Allah sebenarnya, Mijal. Perlu disyukuri lah, perlu disyukuri. Kan kalau nggak ada kayak gitu susah juga kan. Iya, untuk lu kalau kayak gitu nggak belajar. Iya, gimana sih caranya bayar? Kifarat ya apa? Kalau kafaroh. Kafaroh ya? Iya, kafaroh. Kafaroh. Udah pernah ya? Udah pernah. Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Akhirnya Alhamdulillah. tahu dan ternyata rezekinya emang ada. Iya, alhamdulillah. Kalau nggak ada begitu kan susah juga kita mau Betul. kemana perginya kan. Betul. Kita salurin dengan yang baik dan disampaikan ke yang baik. Iya, betul. Nah, itu dia. Maka kemudian ketika bulan Ramadan sebenarnya syahwat itu tetap boleh dilakukan. Dan Islam itu kan tidak mengajarkan kita berlaku asketik gitu ya. Betul-betul di dalam goa lah, betul-betul kita tidak makan lah, betul-betul kita tidak itu enggak. Islam itu mengajarkan sesuatu yang sangat moderat sekali. Puasanya orang Islam itu adalah puasa yang sangat moderat. Puasa yang berbeda dengan puasa-puasa sebelumnya. Kalau kita lihat misalkan tradisi puasa pada pra-Islam, itu puasanya dari bangun tidur, itu udah puasa. Jadi belum sempat ngapa-ngapain, pokoknya bangun tidur puasa aja. Ya puasa-puasanya orang-orang terdahulu lah, orang Nasrani, orang Yahudi, dia punya beberapa amal-amal puasa. Tapi di dalam Islam, puasa itu harus didahului dengan sahur, gitu ya. Sahur dulu dong supaya kuat, ya enggak? Pembukaan dulu. Pembukaan dulu, sahur.
harus minum gitu. Maka kemudian harus takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Gitu. Itu kan sesuatu yang kemudian baik agar kemudian kita juga kuat, tidak kemudian malah betul-betul menyiksa diri dengan tidak makan sahur. Lalu ketika buka puasa itu malah harus segerakan untuk berbuka puasa. Lalu kemudian puasanya dari tulu'ul fajr, dari terbitnya fajar sampai ghurubus syams, sampai terbenamnya matahari. Kan asik sekali begitu. Kalau puasa-puasa orang-orang terdahulu, waduh bisa 25 jam, bisa berapa bulan begitu. Ntar dulu nih asik bagian dunia mana nih? Kan ada yang memang ketika terbit fajarnya lebih cepat, tenggelamnya lebih lama. Iya, kan kalau kita syukuri di Indonesia. Betul. Tapi di Indonesia sih alhamdulillah ya. Alhamdulillah Puasanya itu kemudian tengah-tengah lah, tidak terlalu tidak terlalu lama begitu ya. Dan tidak terlalu cepat juga. Tidak terlalu cepat juga. Iya, Kadang juga walaupun sama-sama melihat bulan tapi tetap aja ada perbedaan. Asik. Begitu ya? Ada perbedaan ya? Iya, alhamdulillah. Padahal bulannya sama. Tapi Iya. pelaksanaannya aja beda. Tapi itu adalah bagian dari rahmat, betulan. Allah. Karena begini ya, perbedaan misalkan antara bahasanya NU Muhammadiyah kalau sekarang gitu kan ya. Itu kan sebenarnya rahmah juga bagi umat. Biar kemudian ada orang yang belum siap puasa pada hari Rabu, misalkan puasanya hari Kamis gitu kan. Ya. Ya, kemarin kan beda tuh. Nah, besok di lebarannya juga mungkin pasti beda lah ya. Mungkin beda. Atau sama jangan-jangan? Ya ada beberapa yang misalnya ormas yang kemudian lebih dahulu. Di Indonesia kan banyak sekali ya, Bang Patra ya. Sebuah cara pandang terhadap melihat ru'yah itu kan banyak sekali ya. Melihat awal bulan lah. Metode yang digunakan Ya, juga banyak sekali. Ya, salah satunya ya yang kita kenal ya NU Muhammadiyah. NU itu dengan ru'yatul hilal, lalu kemudian Muhammadiyah dengan hisab. Tapi ada cara-cara yang lain. Misalnya di Naqsyabandi, di Padang, gitu kan ya. Atau di Goa itu ada satu komunitas yang kemudian punya agak berbeda begitu. Jangankan begitu, di Jakarta aja berbeda ada. ya. Namanya kalau misalnya ke Cipinang Muara ada namanya Masjid Al-Marzukiyah. Masjid Al-Marzukiyah itu kalau mayoritas para ulama-ulama di Indonesia itu adanya hilal kira-kira 3 derajat, di sana lebih tinggi 8 derajat. 8 derajat. Maka kalau di sini hari ini misalkan adalah lebaran, belum tentu di sana lebaran. Karena hilalnya belum tentu 8 derajat. Beda. Jauh Tapi juga beda. lagi-lagi itu rahmah. Lagi-lagi itu rahmah. Itu adalah sebuah hal yang luar biasa yang menjadi bagian dari kekayaan kita, yang menjadi bagian dari keberkahan dari Indonesia lah. Alhamdulillah. Walaupun nanti akhirnya jadi tadi kata Om Abda pilihan atau kesiapan, tapi kebanyakan sih jadi pilihan ya. Pilihan ini terlalu cepat. Iya. Ya kan? Gue maunya pokoknya yang lamaan. Ya. Awalnya lama, belakangnya mau duluan. Ada juga yang begitu ya, Jal? Ada. Nah, Hampir sebagian ada. Ya, nah kalau bicara lebaran ini bagaimana Islam itu memandang tradisi lebaran ini? Baik, Bang Patra, kalau misalnya kita kemudian ke negara Mesir misalkan, saya kebetulan dari lulusan Mesir, atau kita ke Saudi misalkan, itu lebaran itu sebenarnya biasa saja. Idul Fitri itu adalah orang yang selesai kembali kepada makan-makan gitu. Aid itu kan kembali sebenarnya. Al-Fitr itu kembali berbuka, kembali makan. Maka tradisi di beberapa negara itu tidak semeriah yang ada di Indonesia begitu. Karena ya sudah, pokoknya setelah kita berpuasa 30 hari lalu kita kemudian ditutup itu dengan sholat Idul Fitri, ya sudah. Tidak ada itu yang namanya maaf-maafan. Tidak itu namanya silaturahmi, tidak itu yang namanya makan-makan ke tempat saudara, tidak ada. Nah, kalau yang seperti itu biasanya terjadi pada Idul Adha kalau di Timur Tengah sana. Idul Adha itu adalah Idul Akbar. Jadi perayaan besar namanya. Itu hari tasyrik 3 hari, lalu kemudian mereka mungkin bisa pulang ke rumah keluarganya. Tapi di sana tidak ada Idul Fitri seperti yang ada di Indonesia. Tapi bagaimanapun, ini adalah sebuah nilai yang dibangun oleh para ulama-ulama kita yang sangat bijaksana sekali, yang bijaksana sekali. Ulama-ulama kita membuat sebuah tradisi setelah puasa dengan halal bihalal. Dengan silaturahmi, dengan saling memaafkan begitu. Padahal saling memaafkan itu di mana ya letaknya ya? Padahal kan Rasulullah SAW sendiri sepertinya tidak pernah ada mengajarkan maaf-maafan. Sebenarnya begitu, tidak ada. Nah, tapi semangat itu diambil dari bagaimana kemudian Ramadan Allah saja pada bulan ini memberikan pengampunan. Allah saja memberikan rahmat kasih sayang. Maka pada bulan
di luar bulan suci Ramadan, setelah kita meminta maaf sama Allah, ayolah kita juga maaf-maafan sama orang lain gitu. Jadi Sama tetangga. Sama gitu. tetangga, sama Hablum keluarga. minallah. Hablum minannas, hablum minallah. Nah, begitu. Dan tradisi di Indonesia baik, sangat luar biasa. Hanya saja tadi itu, yang tadi dapat catatan dari Bang Ijal, bahwa yang terpenting adalah substansi dari Ramadan itu tetap dapat. Tanpa israf, tanpa berlebih-lebihan, dan tanpa mubadzir. Karena kalau kemudian hal itu terjadi, ya sudah, berarti semangat Ramadannya tidak ditemukan di sana gitu. itu yang harus benar-benar ditanamkan ya. Ya, Karena kalau seperti kalau bicara kebudayaan di Indonesia gitu ya, Om Abda, lebih kemewahan itu kan dilihat dari hidangan yang ada di meja ya kan, atau Dari kemudian nanti pakaian. ya pakaian. Tapi kalau di Timur Tengah sendiri, seperti apa sih? Kayaknya kalau dilihat kulturnya, emang bertolak belakang sama Nusantara sendiri ya. bertolak belakang sih tidak begitu, tapi ada beberapa hal yang di Indonesia ini lebih punya auranya lah begitu, lebih meriah anggaplah begitu dibandingkan perayaan Idul Fitri di Mesir atau misalnya di Saudi sendiri gitu. Ya tadi saya ceritakan bahwa di Saudi itu ya tradisinya tidak seperti di Indonesia, harus pulang kampung lalu maaf-maafan, makan-makan dan lain sebagainya, biasa saja begitu. Baju baru mereka ya satu, pakai jubah aja gitu. Sama warnanya begitu. Iya nggak? Yang penting warnanya putih gitu kan, terus pakaiannya juga pakaian yang bersih gitu kan, semangatnya itu. Di Syawal itu bukan kemudian pengen baju baru sebenarnya. Tapi yang penting adalah hatinya yang baru. Intinya kan begitu substansinya. Maka ada pepatah Arab yang bilang al-aid laisa al-aid liman labisal jadid. Bukan orang Aid itu bukan orang yang kemudian pakai baju baru, enggak dong. Aid itu adalah orang yang kemudian taatnya bertambah. Kemudian cara pandangnya berubah. Kemudian kasih sayang terhadap makhluk, terhadap sesama, terhadap keluarga, anak, teman sekantor, terhadap bangsa ini itu kemudian lebih terjaga gitu. Maka kalau kita lihat pemerintahan kita misalkan, ya harusnya pemerintahan kita itu harus setelah Ramadan itu harus lebih sayang ke rakyatnya, ya nggak? Ya MBG yang 10 jadi 15.000 dah. Bansosnya diperbanyak. 20 bansosnya diperbanyak gitu kan. Kenapa? Karena semangat Ramadan itu semangat itu yang ingin disampaikan sama sama Ramadan. Artinya kan kalau dilihat dari kultur dan sejarah di Nusantara sendiri, ulama-ulama di Indonesia itu kan rata-rata pada ke Mekah. Ya? Iya. Artinya kan tentu ada kultur yang dibawa ke Indonesia. Betul. Terus kenapa kemudian bisa menjadi ulama-ulama kita ini menjadi jalan tengah antara budaya kita dengan budaya Timur Tengah? Itu dia. Di Mekah. Ada akulturasi sebenarnya antara nilai yang ada di Indonesia dengan semangat keislaman yang mereka bawa dari Mekah. Yang dibawa dari Mekah itu kan semangat keislamannya. Bagaimana tauhidnya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang kasih sayang dan lain sebagainya begitu. Lalu kemudian masuk ke Indonesia dengan tradisi yang ada. Islam datang bukan kemudian ikut menghancurkan budaya, mengadopsi nilai-nilai yang kemudian ada di dalam tradisi Indonesia gitu. Akhirnya para Wali Songo atau para ulama kita membuat sebuah konsep yang bisa masuk ke hati masyarakat lah. Gitu, masuk ke hati masyarakat. Ya dengan tradisi yang ada, dengan tradisi lebaran gitu, maaf-maafan. Itu kan tradisi sebenarnya yang menjadi tradisi yang sudah lama dilakukan oleh orang-orang Indonesia begitu. Maaf-maafan gitu. Tapi kemudian dibungkus dengan semangat keislaman. Budaya, kesenian. Iya, ada akulturasinya begitu di sana. Kita banyak sekali budaya-budaya yang muncul pasca Ramadan, pra Ramadan atau mungkin pasca Ramadan itu ada banyak sekali budaya. Mungkin kalau kita urutkan banyak sekali dari ujung Sabang sampai Merauke itu banyak sekali budayanya. Lalu tradisi musiknya juga sama, makanannya juga beda-beda. Luar biasa. Nah, itu yang disebut sebagai akulturasi. Karena Islam datang bukan untuk menghancurkan, tapi Islam datang untuk memberikan semangat terhadap sesuatu yang baik. Kalau yang buruk Islam larang. Tapi kalau yang baik tentu Islam akomodir itu dan menjadi hal yang sekarang kita rasakan sekarang.
kearifan bangsa ini, kearifan lokal yang dimiliki bangsa ini yang kemudian itu di apa namanya dijaga betul oleh para ulama-ulama kita terdahulu gitu. Tuh, karena ada lagunya, Bang. Apa itu? Baju baru Alhamdulillah. alhamdulillah, Terus? untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lainnya. Yang lainnya. Di mana tuh taruhnya yang lain? Mungkin ada apa namanya treatment untuk menjaga spiritual ibadah kita dari Ramadan hingga akhirnya menuju kemenangan di Lebaran dan ketemu lagi di Ramadan tahun depan insya Allah. Baik. Jadi lagi-lagi Ramadan itu adalah madrasah ya, sekolah untuk kemudian kita melatih diri kita untuk terus istiqomah dalam kebaikan, intinya begitu kan. Maka di bulan Ramadan dianjurkan untuk banyak hal, untuk berpuasa, lalu kemudian untuk baca Quran, untuk sholat malam, tarawih dan lain sebagainya begitu. Itu proses latihan lah yang kemudian kita lakukan. Nah, lalu kemudian di luar bulan Ramadan ya seharusnya itu yang kita tetap lakukan. Gitu. Karena la'allakum tattaqun itu agar kalian terus berproses menjadi orang yang bertakwa. Proses bertakwa itu kan panjang, tidak 1 hari 2 hari. Tidak 1 minggu 2 minggu, tidak 1 bulan. Kemudian kita langsung jadi orang bertakwa, tidak. Itu proses pembiasaan yang harus terus terjadi. Nah, salah satu hal yang kemudian bisa dilakukan adalah jangan sampai turun drastis lah. Apa yang sekarang ada di Ramadan, misalkan Om Ijal taraweh. Tarawehnya 8 rakaat atau 20 rakaat sih? 8. 8 rakaat misalkan gitu ya. Sama mencari juga. Sama mencari juga ya. Mencari mana yang Tapi ikut rombongan siap 23 aja. kan? Iya. Ikut rombongan 23 kan? Iya. Awal bulan Ramadan pertama, 23 kejebak. Pegel ya 8 aja. Ganti imamnya Iya, soalnya. tuh. Iya. Nah, misalkan Om Ijal sudah 8 rakaat begitu di bulan suci Ramadan dan itu rutin dilakukan. Jangan kemudian berharap ketika nanti di luar Ramadan 8 rakaat juga enggak. Ya, kemudian kita minimalin lagi sholatnya. Ya, minimal berarti witirlah di akhir malam, misalkan begitu. Witirlah di akhir malam 1 rakaat. Kan gitu ya. Jangan kemudian kita ingin bahwa di bulan suci Ramadan 8, pokoknya di luar Ramadan kita harus sama seperti itu biar kita takwa, nggak bisa. Karena prosesnya begitu, membiasakan. Oke, di Ramadan kita punya effort yang kuat. Kita punya keinginan untuk melakukan baik karena pahala luar biasa banyak. Nah, tapi ketika di luar bulan suci Ramadan ya sudah jangan turun drastis tapi juga jangan dihilangkan semuanya. Di dalam baca Quran juga sama begitu. Misalkan dalam bulan suci Ramadan baca Quran bisa sampai 30 juz, sampai 15 juz. Misalkan begitu. Nah, jangan kemudian kita berharap oh ya pokoknya di bulan Ramadan saya aja bisa tuh untuk baca 30 juz. Di luar bulan Ramadan pokoknya bisa. Nggak sulit seperti itu. Maka jangan sampai hilang. Ya kalau begitu tetap dilakukan ibadahnya, tapi jangan kemudian berharap hal yang sama seperti apa yang dilakukan di bulan Ramadan. Intinya adalah istiqomah dalam hal tersebut. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala suka sekali dengan sebuah amal yang apa? Yang continue, yang istiqomah, meskipun sedikit Om Ijal. Konsisten. Gitu kan? Konsisten. Jadi yang disuka sama Allah itu konsistennya terhadap sesuatu, bukan banyaknya. Mungkin pada bulan suci ini kita bersedekah banyak, bisa ngeluarin duit 200.000, 300.000, 400.000, begitu kan ya. Tapi cuma bulan suci doang, gitu kan. Di luar bulan yang lain, malah kemudian kita tidak punya empati terhadap sesama, tidak bisa mengeluarkan apa-apa begitu. Nah, maka di luar bulan suci Ramadan minimal kita biasakan 1 hari 1.000 rupiah sedekah subuhnya, atau 1 minggu 10.000 lah, atau berapalah pokoknya sekemampuan kita agar kemudian bisa istiqomah terhadap hal tersebut. Nah, itu salah satu tips yang mungkin bisa kita lakukan agar semangat Ramadan masih terus bisa kita bawa berlanjut sampai Ramadan selanjutnya. Dan tentu rasa syukur itu juga menjadi sebuah hal yang penting. Rasa syukur kita bahwa Allah mempertemukan kita dengan suci Ramadan. Berapa banyak orang yang tidak dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan. Betul. Iya kan ya? Maka setelah lepas dari bulan suci Ramadan, alhamdulillah Allah telah mentakdirkan kita, ya Allah doa lagi mudah-mudahan ditemukan lagi dengan bulan suci Ramadan selanjutnya. Begitu Mijal. Begitu. Jal. Fatra.
Oke. Silakan. Tetap konsisten menjalankan ibadah. Semoga apa yang kita lakukan mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Demikian, jangan lupa like and subscribe media sosial Bacotan Hari Ini Podcast. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Bacotan hari ini, ngomong apa aja? Suka-suka. Suka-suka. Terima kasih. Terima kasih Bang Patra. Terima kasih Bang Ijal. Bacotan hari ini naik nyala lagi, bukan paling suci tapi berani.